Semenjak beberapa tahun terakhir, Sekolah Terpadu Pahwa terus melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan pendidikan agar dapat menghasilkan siswa yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memiliki kemampuan attitude, communication, and thinking yang baik. Salah satu usaha peningkatan pelayanan pendidikan yang dilakukan sekolah adalah dengan melakukan transformasi pembelajaran yang dilengkapi dengan pelatihan guru atau disebut Professional Development for Teachers. Berikut pendapat mengenai manfaat pelatihan dan transformasi pembelajaran dari siswa, orang tua, dan para guru. Melalui pelatihan guru yang Bapak Ibu dapatkan untuk melaksanakan transformasi pembelajaran, bagaimana penerapan yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Seiring dengan perubahan visi dan misi Sekolah Pahwa, kami sebagai guru mencoba merelevansikan hal tersebut dalam pembelajaran di kelas. Untuk mencapai hal tersebut, kami para guru saat ini sedang berupaya menerapkan pembelajaran dengan metode student center yang di dalamnya menggunakan 6 elemen penting. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan mengarah kepada pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Transformasi ini juga membawa perubahan yang menuntut guru untuk lebih kreatif dengan mengedepankan pembelajaran yang student-centered. Dalam penerapannya, kami memberikan problem kepada siswa. Siswa berpikir secara mandiri, kemudian diberikan waktu untuk siswa berdiskusi serta sharing. Guru yang bertindak sebagai observer akan fokus memperhatikan beberapa siswa untuk melihat proses yang terjadi pada siswa tersebut. Dari hasil observasi tersebut, kami akan melakukan evaluasi serta perencanaan untuk pembelajaran berikutnya. Dengan begitu, 6 elemen yang ada di transformasi pembelajaran seperti learning, struktur, dan eksplorasi dapat terlihat selama proses pembelajaran. Penggunaan aplikasi Nuspir ini sangat membantu guru dalam pengolahan data, dalam melihat hasil-hasil eksplorasi anak-anak, lalu kita juga dapat melihat anak-anak berdiskusi dari roundtable di Nuspir. Manfaat yang guru dapatkan melalui transformasi pembelajaran ini yaitu setiap siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar matematika karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Siswa juga diberikan kesempatan untuk bereksplorasi lebih banyak. Saya sudah bersekolah di Pahwa sejak nursery 1 pada tahun 2014 sampai sekarang. Saya sudah belajar di Pahwa sejak kelas TKB. Saya mulai bersekolah sejak nursery, jadi sudah sekitar 12 tahun saya bersekolah di Pahwa. Saya sudah bersekolah di Sekolah Pahwa sejak TKA. Jadi setelah dihitung-hitung lagi, kurang lebih saya telah belajar di Sekolah Pahwa selama 10 tahun. Saya bersekolah di Pahwa sejak nursery hingga saat ini kurang lebih sudah 13 tahun. Saya sendiri sudah di Sekolah Pahwa sejak SMP, jadi kira-kira sudah hampir 5 tahun di Sekolah Pahwa. Saat ini, Sekolah Pahwa sedang melaksanakan transformasi pembelajaran yang lebih berfokus pada siswa. Apakah kamu merasakan transformasi ini di dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya yang paling aktif dalam pelajaran itu para siswa. Contohnya saat pelajaran matematika, guru akan menjelaskan materi pengantar di awal, kemudian untuk pembahasan soal akan dilakukan oleh siswa. Selama di kelas, kami sebagai siswa yang lebih aktif bertanya dan menjawab. Kadang, di pelajaran matematika, kami bisa saling membantu. Teman membantu saya dengan cara menjelaskannya kepada saya. Kadang-kadang, saat mempelajari matematika, kami menggunakan aplikasi Nuspir. Dalam aplikasi Nuspir, ada roundtable yang dapat dipakai sebagai tempat untuk berdiskusi bersama teman. Laosu juga dapat mengikutinya. Menurut saya, pembelajaran di kelas bersifat dua arah, di mana siswa dan siswi serta guru juga bersifat aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut tentunya berbeda dengan metode pembelajaran konvensional, di mana hanya guru yang aktif menjelaskan. Menurut kamu, apa manfaat yang kamu dapat melalui transformasi pembelajaran ini? Saya merasa ada perubahan baik setelah saya belajar di Pahwa.
Misalnya saat berdiskusi di kelas, perbedaan pendapat sering terjadi. Biasanya saya dan teman-teman akan mendengar seluruh pendapat lalu merembuk untuk memilih pendapat yang paling tepat. Contoh lain, misalnya saat ada teman yang kesulitan dalam pembelajaran, saya dengan senang hati membantu. Saya juga sadar bahwa lingkungan sekolah saya terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras, dan budaya. Sikap saya adalah toleransi antar suku, agama, ras, dan juga antar golongan tersebut. Sekolah Pahwa itu lumayan beragam dan saya takjub karena satu kelas bisa 6 agamanya kumpul. Dan menyikapi keberagaman, kita pastinya harus toleransi. Dan tidak hanya itu, saya juga ingin mendalami keberagaman itu, ingin mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang teman-teman saya yang tentunya sangat beragam. Dari segi komunikasi, saya merupakan orang yang sering bertanya, yang suka bertanya. Sehingga jika saya melakukan kesalahan atau memiliki keraguan, kesulitan, saya sering sekali bertanya kepada guru-guru di akhir pembelajaran. Untuk menggunakan bahasa-bahasa asing, orang tua saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Jadi kemampuan bahasa Mandarin saya merupakan hasil dari pembelajaran saya di Pahwa. Dan saya rasa kemampuan saya juga cukup baik karena saya bisa mendapatkan hasil-hasil bagus dari tes uji coba HSK 3 yang diadakan oleh sekolah. Orang tua memang di rumah nggak bisa berbahasa Mandarin, tapi memang sebelum masuk Pahwa saya sempat les, sempat di SD juga dapat pelajaran bahasa Mandarin. Memang tidak seintensif di Pahwa. Jadi saat SMP saya masuk, tiba-tiba dapat guru native bahasa Mandarin. Saya lumayan kaget, tapi lama-kelamaan ya bisa mengikuti pelajarannya. Saya pun juga lama-lama terbiasa mendengarkan, berbicara pakai bahasa Mandarin. Sekolah Terpadu Pahwa juga membantu saya untuk berpikir lebih kritis. Cara penyelesaian masalah saya sangat tergantung dengan jenis-jenis masalah tersebut. Terutama saat menghadapi suatu masalah. Ketika ada masalah yang mungkin membuat saya merasa bingung, maka hal yang akan saya lakukan adalah tarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Selanjutnya, saya akan bercoba untuk mencari solusi dari masalah tersebut, baik seorang diri maupun berdiskusi bersama teman-teman. Jadi kita itu dikupas terlebih dahulu masalahnya. Lalu sebenarnya intinya masalah ini apa sih? Barulah kita bisa mencoba menyelesaikan masalah itu. Saya akan melihat keputusan itu dari berbagai perspektif, misalnya dari keuntungannya dan kerugiannya. Kalau misalnya keuntungannya sudah sesuai dengan tujuan saya dan juga memiliki dampak positif bagi saya, maka saya akan merasa keputusan itu sudah tepat. Sekolah Terpadu Pahwa terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengadakan berbagai pelatihan demi peningkatan kualitas guru. Apa pendapat Bapak Ibu mengenai hal ini? Sebagai orang tua, saya mengetahui bahwa Sekolah Pahwa memberikan pelatihan-pelatihan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Beberapa contoh pelatihan yang saya ketahui seperti pelatihan bahasa Mandarin, pelatihan bersama Dr. Yap Banhar, pelatihan critical thinking, dan masih banyak pelatihan lain yang diberikan kepada para guru. Sejauh dari pengamatan saya, Pahwa selalu mengedepankan kualitas pendidikan dan pengajaran tidak hanya untuk siswa-siswi, namun untuk para guru. Contoh, Pahwa selalu menyelenggarakan seminar seperti seminar matematika yang dipimpin oleh Dr. Yap Banhar yang untuk menambah wawasan guru dalam bidang lesson study. Saat ini pembelajaran di sekolah memusatkan pada siswa agar semakin proaktif dalam kelas. Sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berfokus pada pengembangan kemampuan ACT, apakah Bapak Ibu dapat melihat perubahan kemampuan itu pada anak? Sekarang ini pelajaran-pelajaran itu guru banyak memberikan misalnya soal dan mereka disuruh mencari jawaban sendiri. Sehingga mereka itu berdiskusi sesama teman, mereka berdiskusi
dan mereka mencari jawaban ke beberapa sumber. Nah, guru tidak langsung menjawab itu benar atau salah, tapi guru memberikan arahan supaya mereka menggali lebih dalam. Dan kalaupun itu sudah benar, guru akan memberikan afirmasi atau konfirmasi ulang bahwa jawaban itu sudah benar. Terus saya bertanya kepada mereka, bagaimana dengan cara begitu mereka lebih ingat atau tidak? Mereka menjawab bahwa dengan seperti itu, mereka itu menjadi lebih ingat dan mereka tahu jika ada kesulitan, mereka tahu harus mencari di mana, dan mereka menjadi lebih ingat ketika menjawab soal-soal ulangan. Tidak sesulit kalau mereka menghafal tanpa mereka mencari sendiri. Saya merasakan beberapa perubahan dalam segi contohnya komunikasi, di mana anak saya dapat berbicara dengan lebih efektif, lugas, dan juga fokus. Sehingga apa yang mau diutarakan oleh anak saya itu lebih terarah dan langsung pada pokok pembicaraan. Seperti yang saya tahu akhir-akhir ini ada tugas IPS tentang ekonomi kreatif. Anak-anak membuat brownies, mereka berdiskusi dalam kelompok, bisa menentukan dari bahan, dari proses pembuatan, maupun packaging, serta menentukan harganya. Mereka bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, serta bisa menghargai pendapat satu sama lainnya. Anak saya lebih berani untuk menggunakan bahasa asingnya seperti Inggris dan Mandarin. Kemudian dia juga lebih berani untuk mengungkapkan pendapat kepada teman, guru, ataupun kepala sekolah ya. Satu perkembangan Penelope yang sangat terasa bagi orang tua adalah kemampuan dia berbahasa Mandarin karena dia berasal dari SD non Pahwa. Secara umum kami merasa puas sebagai orang tua karena kami melihat hal-hal positif yang terdapat dari Penelope dari hasil belajar di Pahwa. Anak saya menunjukkan pola pikir yang kritis. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu di mana anak saya diundang atau di-invite ke satu grup WA, dan selama bergabung itu dirasa ada kata-kata yang menyimpang atau tidak pada tempatnya, khawatir itu memberikan pengaruh yang tidak baik, maka anak saya memutuskan untuk meninggalkan grup WA tersebut. Ya, Marjorie juga lebih mempunyai critical thinking ya, jadi dia dapat menyaring apa yang pelajaran-pelajaran apa yang baik, pelajaran-pelajaran yang buruk dibuang gitu. Sekarang ini kalau misalkan untuk membeli sesuatu, dia mulai mempertimbangkan dari sisi harga, kualitas, kuantitas gitu. Jadi sudah mulai menganalisa gitu ya. Sekolah Pahwa telah mendidik dan mendisiplinkan siswa-siswinya untuk menghormati orang yang lebih tua seperti guru, orang tua, dan juga menghargai sesama siswa-siswi lainnya. Menurut saya, anak-anak Pahwa, siswa-siswi Pahwa memiliki tutur kata dan juga perilaku yang baik. Anak saya kelihatannya mampu memberikan empati gitu kepada lingkungannya gitu ya, kepada teman, sekolah, bahkan lingkungan sosial. Jadi ketika ada bencana atau ada apa, dia mau turut untuk menyumbang dan memberikan bantuan. Ya, saya melihat kalau sedang berjalan di luar, ada anak-anak yang selalu memberikan salam. Saya yakin itu pasti dari anak Pahwa. Jadi saya sebagai orang tua merasa senang dan bangga anak saya bersekolah di Pahwa. Mengambil langkah pasti, Sekolah Terpadu Pahwa terus melakukan transformasi pembelajaran menyeluruh di semua bidang. Kedepannya, Sekolah Terpadu Pahwa mulai menerapkan lesson study oleh para guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pengajar dan pengajaran demi kemajuan siswa.